Salam kepada pemirsa yang menonton The Interchange Gerigera Family. Saya pernah dikuatkan oleh ayat ini. Mungkin Bapak Ibu pernah juga membaca ayat ini atau merenungkannya, yaitu Yeremia pasal 29 ayat ke-11 sampai 13. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, dan seterusnya. Saya pernah dikuatkan oleh ayat ini. Dan kita boleh membaca ayat ini sebagai satu pesan Tuhan, janji Tuhan yang menguatkan kita. Tapi Bapak Ibu, ada kemungkinan kita salah menggunakan ayat ini. Ketika saya misalnya menggunakan ayat ini untuk mengatakan ini. Kalau Bapak Ibu di dalam hidup ini mengalami kesulitan, atau mengalami satu kerugian misalnya di dalam bisnis, atau mengalami satu sakit yang kemudian menjadi kesusahan bagi keluarga Bapak Ibu sekalian, itu adalah karena Bapak Ibu berbuat dosa. Kenapa demikian? Karena Yeremia mengatakan di dalam Tuhan itu rancangannya baik, bukan rancangan yang jahat. Nah Bapak Ibu, saya ketika mengatakan itu adalah eisegesis, sebuah interpretasi yang salah, karena saya tidak mengerti konteks daripada Yeremia 29 ini. Tapi apakah konteks dari Yeremia pasal 29? Kalau kita membaca Yeremia ini, maka kita mendapati bahwa ini adalah pesan Tuhan kepada Yeremia ketika bangsa Israel itu ada di Babylon. Apa yang terjadi di sana? Mereka ada di dalam penghukuman Tuhan. Mengapa mereka dihukum? Tentunya karena ada dosa. Oh, kalau begitu, kalau sekarang saya sial, berarti pasti karena Tuhan menghukum saya karena dosa? Belum tentu Bapak Ibu sekalian. Di dalam konteks Yeremia, ini konteks yang khusus. Mereka memang dibuang ke sana oleh Tuhan. Karena mereka tidak setia kepada janji Tuhan. Tidak setia kepada firman Tuhan. Dan terus mereka berzina dengan Allah yang lain. Maka Tuhan hukum dengan keras. Bahkan hukuman di dalam ayat 10 yang akan berangsur selama 70 tahun. Dan menurut seorang Raiken, bernama Raiken, memang benar kira-kira 70 tahun mereka ada di sana. Dari penaklukan Karkemis hingga kemudian kepulangan yang pertama dari exile. Maka ya ayat ini plus minus 70 tahun itu memang benar secara sejarah. Tapi Bapak Ibu sekalian, bagaimana kemudian kita menggunakan ayat ini? Apakah kita bisa mengatakan ayat ini berarti dosa-dosa kita itu pasti membuat kesulitan? Tidak. Apakah ayat ini bisa membuat kita mengatakan bahwa kalau sekarang kita masih di dalam kesulitan, berarti kita belum bersandar pada rancangan Tuhan? Juga tidak. Kalau kita membandingkan ayat ini dengan ayat-ayat Alkitab yang lain, ini satu prinsip penafsiran di dalam teologi reform. Scripture interpret Scripture. Ya, Alkitab menafsirkan Alkitab. Kitab suci itu menjadi dasar kita menafsirkan bagian kitab suci yang lain. Misalnya dengan kitab Yakobus, Bapak Ibu sekalian. Di dalam kitab Yakobus pasal yang pertama, ayat kedua dan ketiga, dikatakan demikian. Saudara-saudaraku, ini orang Kristen, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Pencobaan di sini adalah trials of life, kesulitan hidup yang memang menjadi ujian. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Oh, kalau begitu orang Kristen memang bisa jatuh dalam kesulitan? Ya. Memang orang Kristen bisa jatuh di dalam pencobaan, di dalam pengertian trials of life, hidup yang tidak mudah? Ya. Apakah orang Kristen kemudian menjadi orang yang kebal? Tidak pernah dijanjikan seperti demikian. Nah, Yeremia pasal 29 harus kita seimbangkan dengan kita membaca ayat-ayat seperti ini. Bahwa memang orang Kristen itu mengalami hidup yang juga tidak mudah. Kalau kita membaca Yeremia 29 dengan salah, seperti yang tadi saya berikan contoh, maka kita kemudian tidak hanya tidak mengerti Yeremia dengan benar, kita juga kemudian salah pakai. Karena di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai 13 ada di dalam perikop di mana Tuhan memberikan janji. Ketika mereka bertobat, Tuhan akan melepaskan mereka dari Babylon. Hukumannya berat. Berapa lama? 70 tahun. Tapi tidak selamanya. Di dalam konteks Yeremia juga kita mendapati ada nabi-nabi palsu yang kemudian datang di tengah umat dan mengatakan, kalau kamu percaya atau kalau kamu baik, Tuhan segera bebaskan. Tidak. Ya, nabi memiliki tugas itu menyampaikan pesan Tuhan. Nah, Yeremia menyampaikan pesan itu dengan lebih benar, dengan jelas bahwa ada waktu 70 tahun. Ada waktu yang tidak bisa diganggu, itu dari Tuhan. Maka mereka mesti taat. Mereka mesti setia kepada perjanjian tersebut. Tapi bagi kita pada hari ini, kita bukan orang Israel di Babylon. Kita tidak akan kemudian, kalau kita misalnya tidak taat, kita dibuang ke penjajahan lagi misalnya. Tidak demikian cara bacanya Bapak Ibu sekalian. Kita harus membaca dengan benar, dengan ayat-ayat lain seperti Yakobus. Di mana Yakobus mengatakan ada pencobaan, tetapi perhitungkanlah. Di dalam bahasa asli anggaplah itu, perhitungkanlah itu sebagai satu
kebahagiaan. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Di dalam trials of life, di dalam kesulitan hidup, mungkin kita memang mengalaminya. Tapi kita harus bersandar kepada Tuhan dan meminta hikmat dari Tuhan. Di dalam Yakobus pasal pertama ayat ke-5. Mintalah hikmat dari Tuhan. Dia yang memberikan hikmat itu, yang kemudian menolong kita mengatasi kesulitan hidup tersebut. Pada akhirnya Bapak Ibu sekalian, orang Kristen bukan dinyatakan dengan hidup yang tidak pernah ada masalah. Tapi orang Kristen itu dinyatakan bagaimana di tengah kesulitan, tapi mereka diberikan suatu janji, pengharapan. Ketika mereka taat, ketika mereka terus bersandar kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah berhenti memimpin mereka. Maka apa yang kita bisa lakukan? Kita boleh berdoa kepada Tuhan, bahkan harus berdoa kepada Tuhan, meminta hikmat dari atas, meminta hikmat dari yang mempunyai segala hikmat, untuk kemudian kita bisa menjalankan kesulitan hidup kita pun dengan terus berpegang setia kepada Tuhan. Apabila kita menjadi orang-orang yang tidak setia, apabila kita menjadi orang-orang yang melawan Tuhan, maka belum tentu juga kan ya, kita kemudian diberikan kesulitan. Bisa saja Tuhan biarkan kita hidup dengan semau kita, dan kita merasa hidup kita baik-baik saja. Tapi disitulah ujian yang jauh lebih berat, karena kita seakan-akan dibiarkan oleh Tuhan. Maka bagaimana kita mendapatkan benefit dari Yeremia 29, ayat-ayat yang tadi kita baca? Selain membaca di dalam konteks dan memahami bagaimana orang Israel di Babylon pada saat itu, kita juga bisa memahami bahwa perjanjian yang Tuhan berikan, bahwa kesetiaan yang Tuhan berikan, itu bukan kesetiaan yang murahan. Jika kita melakukan dosa pada hari ini, mungkin kita tidak dibuang ke penjajahan. Tapi di situ Tuhan tetap melihat, Tuhan memperhatikan kesetiaan kita. Dan Tuhan, hati Tuhan, itu bisa disakiti oleh ketidaksetiaan kita, anak-anak Tuhan. Ketika kita adalah anak-anak Tuhan yang benar, anak-anak Tuhan yang sejati, kita akan memiliki satu kepekaan bahwa keselamatan ini bukan cuma bisa hilang atau tidak, tapi keselamatan ini adalah keselamatan yang kemudian mendorong kita. Berkat dari Tuhan ini adalah berkat yang kemudian menggerakkan kita untuk kita hidup sebagai anak-anak Tuhan yang memberikan hidup kita sebagai kesaksian bagi Tuhan. Kiranya bagian firman Tuhan pada hari ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Soli Deo Gloria.